Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Gimana trading hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada profit ya teman-teman. Sayangnya buy limit saya di 1916 ternyata nggak kejemput teman-teman. Karena harga membuat di sini harga membuat gelombang impulsif teman-teman. Di sini. Jadi di sini ada impulsif, korektif, jadi semacam flag continuation gitu. Lalu dia impulsif lagi ke atas gitu. Otomatis harga tidak akan menjemput buy limit gitu. Terus kita bedah dulu teman-teman, sebelum kita ke gold, kita akan bedah dulu di dolarnya teman-teman. Jadi saya melihat agak-agak gimana ya. Walaupun si dolar ini belum nyampe ke area target yang saya targetkan di sini, tapi intinya dia udah nyampe ke area origin teman-teman, di origin mayor ya teman-teman. Nah, di origin mayor dia udah nyampe di area origin mayor. Walaupun dia belum nyampe benar-benar area ekstrim di H1, tapi dia udah membentuk di sini. Nah, di sini sudah saya ini hapus teman-teman yang kemarin. Nah, kita fokus ke area ini teman-teman. Ini saya melihat adanya area flag range yang terakhir teman-teman, benar-benar terakhir gitu. Kalau kita bedah sedikit market strukturnya, di sini kita punya low, di sini punya high, di sini higher low, di sini higher high teman-teman. Sini ketika harga turun ke sini ke area ekstrim, dia gagal membuat new high teman-teman. Dia gagal membuat higher high yang baru, malah dia menembus area origin di sini. Nah, berarti ini adalah sinyal teman-teman bahwa dolar akan segera terjadi penurunan teman-teman. Nah, jadi anggaplah ini si area ini sebagai area support gitu. Area flag range ini sebagai area support. Berarti dolar ada kemungkinan untuk turun teman-teman. Nah, jadi saya menjangkakan di sini dolar akan naik ke area supply ini gitu untuk besok ya teman-teman. Lalu dia membuat penerjunan teman-teman, seperti itu. Nah, ini supply yang pertama teman-teman. Ini supply pertama di sini. Nah, di sini supply yang pertama, kita tandain harganya. Ini supply yang pertama di sini, di 103-an di situ. Nah, sedangkan kalau ini tembus teman-teman, misalkan ini tembus ya teman-teman, kemungkinan dia akan ke supply yang ada di atas sananya lagi, ke area sini, lalu dia turun teman-teman. Karena market strukturnya udah mulai bearish untuk skala H1 dan H4. Mungkin besok daily bisa nyusul teman-teman. Kita kan tinggal nunggu closing candle daily besok gitu. Nah, untuk di dolar saya menargetkan ada 2 tempat gitu untuk menahan laju kenaikan harga gitu, lalu melanjutkan tren bearishnya gitu di skala H1 dan H4. Nah, yang kedua di sini teman-teman, di supply di sini. Nah, di 104-an di sini. Kunci. Ini juga kunci. Nah, seperti itu teman-teman. Skenario untuk dolar. Jadi kalau dolar besoknya akan turun gitu, berarti si gold akan naik gitu. Si goldnya akan naik teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke market XAU gitu. Market XAU ya teman-teman. Ini kalau kita bedah ke daily dulu lah. Kita jangan jauh-jauh. Daily. Nah, ini kan major flag range ya teman-teman. Jadi selama area ini belum pecah, berarti gold ada kemungkinan dia masih akan lanjut ke atas teman-teman. Cuman harga itu harus membuat konfirmasi kecil di dalam kotak ini gitu, di time frame kecilnya. Nah, terus kita tandain area minornya teman-teman. Di sini ada minor flag range. Sini.
karena harga break ke bawah di sini. Nah, berarti ini minor flag range. Nah, dulu kan saya pernah bilang ya teman-teman, selagi area flag limit gitu. Ini kan area supply yang menembus, yang pertama kali menembus area major flag, area minor flag range di template daily. Nah, sini kan engulf ya teman-teman. Dia ke atas berarti. Ini anggaplah kita flag limit lah. Ini anggap kita flag limit gitu. Kita anggap flag limit gitu. Dia kan ditembus. Otomatis target harga berikutnya adalah menuju area origin. Seperti biasa kalau area origin cari aja di ujung pengkolan harga. Bisa kalau kita zoom ke H1 kita akan mencari area candle bullish terakhir di ujung pengkolan harga sebelum terjadinya reversal di sini. Nah, berarti di sini sekitar sini nih. Nah, ini kita jadikan sebagai origin sell atau supply lah, kita supply lah. Jadi kalau udah flag limit udah tembus, berarti yang sisanya sebagus apapun zona harus kita abaikan teman-teman. Berarti karena kita kebanyakan skalanya skala scalping dan intraday, kita akan berfokus mencari peluang buy gitu untuk menargetkan harga sampai ke area sini teman-teman, sampai ke area origin sini gitu. Kita akan menargetkan gitu sampai harga menuju area situ gitu, mencari tempat-tempat entry buy gitu sampai ke sini seperti itu. Nah, jadi sebagus apapun gitu zona supply, selagi dia belum nyampe area sini abaikan aja dulu teman-teman. Abaikan dulu karena ini merupakan area compression atau pemadatan harga seperti itu. Jadi seperti sama ya teman-teman. Tadi kan di dolar, di DXY gitu. Kita punya dua POI untuk menahan kenaikan harga untuk melanjutkan lagi turun di tren H1-nya dolar gitu kan. Ada dua zona supply gitu kan. Berarti kurang lebih di gold juga di sini akan ada dua zona-zona terdekat teman-teman. Nah, sebenarnya sih keseluruhan zonanya ini teman-teman. Di area flag yang ini. Di sini kan dia membuat continuation kan, pola continuation gitu kan. Ada gelombang impulsif gitulah. Jadi ada semacam impulsif flag gitu, continuation flag gitu di sini. Nah, berarti kemungkinan di sini akan menjadi flag range teman-teman. Akan menjadi halangan lah intinya seperti itu. Nah, di sini saya melihat adanya setup resistance become support teman-teman. Di sini kita punya SR di sini. SR gitu, kunci gitu. Lalu di sini kita punya demand, rally base rally teman-teman seperti itu di sini. Nah, ini area ini akan menjadi area buy saya yang pertama, teman-teman. Ini akan menjadi buy saya yang pertama. Nah, karena di sini, teman-teman, di sini kan areanya area sideways ya teman-teman, jadi kurang menarik lah untuk dipakai buat ngebuy gitu. Makanya saya akan samalah kurang lebih gitu kayak dolar tadi. Ada dua zona, cuman zonanya kan agak-agak berjauhan ya teman-teman, agak-agak berjauhan. Nah, makanya saya nanti akan pakai lagi zona yang ini, area flag yang ini saya pakai lagi untuk ngebuy sampai penutupan Jumat atau pengakhiran bulan Agustus teman-teman. Ini kan udah mau berakhir ya Agustus teman-teman. Biasanya kalau Agustus udahan gitu harga emas mulai naik gitu, seperti itu kebiasaannya gitu kan, siklusnya gitu. Nah, berarti saya akan pakai lagi zona ini. Saya akan ngebuy dari area bahu kiri sini. Saya akan tandai bahu kirinya dulu gitu, bahu kiri. Lalu area demandnya di sini. Di sini ada demand origin. Kita langsung aja demand lah biar cepet gitu. Bukan demand tapi demand. Area demand sini. Berarti kalau pertama saya akan menunggu peluang buy di setup resistance become support gitu kan, seperti yang kita tahu ya teman-teman. Ini kan pengetahuan umum gitu kan. Kalau resisten di break dia akan menjadi support, apalagi di
dia itu sejajar dengan SND, maka dia akan menjadi setup RBS itu, atau resisten base support gitu, seperti itu. Berarti saya akan menunggu buy-nya di sini di 1938-an gitu. Dan stop loss-nya di bawah beberapa pips di bawah zona demand gitu, teman-teman, seperti itu. Beberapa pips di bawah zona demand seperti itu di sini. Nah, sama kalau yang ini juga nih. Ini kan setup QM continuation berarti ya, teman-teman. Nah, saya akan biar nggak terlalu ketinggalan, saya akan buy di body candle bearish yang ini, yang di engulf. Nah, dari sini di 1917 gitu. Saya ngincar di sini. Kunci, lalu stop loss di bawah swing low gitu. Swing low origin di sini. Seperti itu. Nah, jadi ada dua POI untuk besok gitu di per XAU USD ini. Yang mudah-mudahan sekarang kan market udah kalem ya, karena sekarang udah jam 1 nih, market agak-agak kalem gitu kan, agak-agak santai gitu. Yang mudah-mudahan besok saya masih sempat gitu buat entry gitu di zona pertama gitu, di zona area RBS, setup RBS di sini. Kita kasih nama dulu ya, teman-teman. Ini namanya biar mudah dikenali, ini namanya setup RBS. Entah itu resistance become support atau resistance base support gitu kan. Ini setup gimana ini, RBS gitu. Ini setup RBS. Nah, yang kedua ini namanya setup QM continuation, karena ini QM tapi bukan QM yang reversal trend, jadi QM yang meneruskan tren gitu, teman-teman. QM yang meneruskan tren, makanya disebut dengan QMC atau Quasimodo continuation. Quasimodo continuation, seperti itu. Quasimodo continuation atau QMC di sini. Ini saya nggak akan melawan dulu laju harga, teman-teman. Nggak akan dulu cari sell gitu, karena cukup berbahaya. Dolarnya juga seperti itu, teman-teman, agak-agak ngeri gitu. Itu kalau udah begitu udah gampang jatuh itu dolar itu. Makanya kita follow the momentum aja, kita tunggangi minor trendnya, teman-teman. Walaupun ini minor, tapi kan kalau buat scalping gitu kan, cari-cari pantulan gitu, nggak harus sampai ke TP di turning point sih, nggak harus gitu. Kalau teman-teman tipikal kayak saya gitu, scalping gitu, yang cari-cari pantulan gitu, maksudnya itu 10 sampai 30 pip close gitu, seperti itu ya. Itu lumayan ya, teman-teman. Yang penting kan yang namanya scalper itu kan, atau intraday trader itu kan harus tahu direction gitu. Yang kedua tahu zona gitu, dan tahu area stop loss di mana gitu. Karena gimana ya, kalau kita tahu zona gitu tapi zona itu melawan direction gitu, yaitu berat gitu, teman-teman. Jangan kan pengen profit 10 sampai 30 pip, pengen profit 1 pip 2 pip aja susah kayaknya itu kan, tembus terus kan si zona itu. Makanya sekarang kita lebih baik tunggangi tren gitu, berteman dulu dengan momentum gitu, berteman dulu dengan tren gitu, seperti itu. Kita harus terima kenyataan, teman-teman, mau gimana lagi gitu. Jangankan teman-teman gitu kan, saya buy limit saya aja kan nunggu dari pagi gitu kan, dari pagi nunggu di sini, ternyata nggak kejemput gitu kan. Ya mau gimana lagi kan, emang belum ada rezekinya, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja dulu update untuk per XAU USD, teman-teman. Jadi kesimpulannya, si dolarnya naik untuk turun gitu. Nah, si goldnya itu turun untuk naik gitu. Berarti gold ada indikasi dia akan menuju area origin di 1985-an dulu. Jadi kalau sampai pengakhiran bulan ini dia sanggup break ke atas gitu, dia akan lanjut lagi naik gitu. Tapi kalau dia respect, dia akan lanjut lagi turun gitu. Soalnya sekarang udah mau habis bulan Agustus, teman-teman. Agustus itu emang terkenal fasenya bearish gitu kan kalau di gold. Tapi kalau September sampai sampai Januari biasanya kan, dari bulan yang ada berbernya itu, belakangnya ada berbernya itu, September, Oktober, November, Desember itu kan biasanya naik gitu kan.
Nah Januari baru mulai turun lagi, seperti itu kan siklusnya gue seperti itu. Nah sekarang karena Agustus udah mau habis kan, udah mau September, makanya kita harus berhati-hati gitu. Ada siklusnya, ada masanya ya teman-teman. Gitu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa karena ini jurnal yang bersifat pribadi gitu. Jurnal pribadi, saya harap teman-teman lebih berhati-hati untuk memilih keputusan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti analisa saya gitu, harap dianalisa ulang kembali. Jangan jadikan analisa saya ini sebagai sinyal entry karena itu sangat berbahaya teman-teman. Tetap analisa ulang kembali berdasarkan pemahaman masing-masing. Jaga resiko gitu, selalu gunakan stop loss gitu teman-teman. Selalu gunakan stop loss gitu atau jaga MM gitu. Intinya seperti itu. Kalau zona tembus ya harus segera di cut loss atau pasang SL gitu, harus terima gitu teman-teman. Oke seperti itu teman-teman, seperti biasa terima kasih sudah menonton.